bergabung di acara hari ini. Dan terima kasih juga Pak Zaki sudah berkenan menyediakan waktunya. Jadi Pak Zaki ini adalah salah satu penulis di MCL Publisher, penulis baru dengan buku perdananya yang baru. Nih ya, nggak kelihatan ya. Karena kamar saya berantakan, jadi saya pakai wallpaper putih. Buku terbarunya ini adalah Bino. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan buku ini di e-commerce kesayangan Anda, bisa di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau kalau males bisa DM IG MCL aja, atau kalau males bisa WhatsApp kita aja. Kayak gitu. Tenang, bukunya akan sampai di rumah Anda tanpa Anda harus keluar rumah, teman-teman. Gitu. Jadi hari ini sebenarnya Pak Zaki sudah melakukan beberapa tour Zoom untuk mempromosikan bukunya ke beberapa komunitas. Jadi saya rasa hari ini mungkin kalau teman-teman beberapa kali udah ikut acaranya Pak Zaki mungkin akan mendengar beberapa pernyataan yang sama, tapi tenang aja, kali ini akan kita buat berbeda ya Pak Zaki ya. Silakan, saya sih ngikut sama Mbak Bunga aja. Mau gimana? Baik, jadi begini. Hal pertama yang saya ingin lakukan di acara kali ini adalah bukan langsung nembak pertanyaan ke Pak Zaki. Tapi saya mau cari orang yang sudah pernah membaca buku Bino ini, lalu menceritakan pengalaman membacanya. Seperti itu. Azan, teman-teman. Kita agak hening sejenak dulu kali ya. Biar nggak berantem. Suara azannya kedengeran banget ya. Kebetulan rumah saya. Mungkin tunggu sebentar 5 menit ya, kalian. Tunggu sebentar nggak apa-apa ya, karena biar nggak berantem suaranya. Mohon harap maklum karena rumahnya sebelahan sama masjid ini. Mungkin nanti ada di sini ada namanya Mas Alvin Rafiun. Mas Alvin, halo. Halo Mas Jaki. Nih, apa kabar Mas Alvin? Ya? Sama Mas Alvin ada diem-dieman kami nih. Ini Mas Alvin ini nih selalu hadir di setiap acara Pak Zaki, jadi nanti saya mau tembak ya, dia. Karena saya sesuka itu sama Bino. Aduh, Pak Zaki udah punya fans nih. Terima kasih Mas Alvin. Sebentar ya, kita ini nunggu azan selesai dulu. Saya izin tadi review di IG saya, Bino saya udah tadi. Oh ya, boleh dong. Nanti saya baca ya Mas ya. Sorry saya belum sempat lihat IG lagi soalnya seharian beresin kerjaan supaya bisa fokus ini aja. Tenang. Tenang, sebentar kita tunggu azannya sebentar ya. And you have Sudah selesai di sini. Bisa kita lanjutkan ya? Ya. Ya, oke. Jadi pada Zoom kali ini
Kalau biasanya kita langsung masuk ke acara tanya jawab ke penulisnya, kali ini saya mau bikin agak beda karena saya mau denger dulu nih pengalaman membaca beberapa orang terhadap Bino ini seperti apa. Nah, kenapa saya nembak Mas Alvin? Kayaknya Mas Alvin ini selalu hadir di mana ada Pak Zaki bikin webinar. Jadi saya mau tanya nih sama Doi ini. Mana Mas Alvin? Boleh di ini ya. Halo semua, selamat malam. Halo, selamat malam. Jadi ini kita anggap aja kita lagi diskusi ya teman-teman semuanya ya. Mas Alvin, sebelumnya saya mau nanya nih, Mas Alvin, 1, pasti udah baca buku Bino ya? Iya. 2, dalam berapa hari itu selesai? 3, rasanya gimana? Coba bisa dijelasin nggak? Sama kayak kata kuncinya Bino sendiri, sensasi. Ketika saya baca sih emang rasa sensasi dan horor banget itu, merinding saya. Sensasinya gimana? Benar-benar Sensasinya merinding gimana? dan harus pelan-pelan. Ada jam-jamnya di mana benar-benar tuh rasanya merindingnya, apalagi malam itu. Setuju. Yang itu saya setuju, Mas. Saya tidak mereview Bino dalam keadaan di malam hari dan di kamar yang gelap. Karena kan saya tidur matiin lampu ya. Jadi saya nggak berani tuh baca Bino sebelum tidur dalam kondisi kamar saya yang gelap. Saya nggak berani banget. Terus gimana nih, Mas? Berapa hari selesainya tuh? Nah, saya lanjut aja gitu, walaupun ya kadang tiba-tiba nih pernah ada kayak lagi baca, kayaknya tiba-tiba kalau nggak salah ada kok ada barang yang jatuh ya. Parah, yang ini parah. Masa iya sampai segitunya? Kayaknya ini nih, apa namanya? Masa sampai segitunya, Tapi Mas? yang Itu menarik itu ceritanya sih dari menariknya semuanya. dari segi seperti apa nih? Sebelumnya udah pernah baca buku horor selain Bino? Saya sendiri nulis horor sih, Mbak. Oh, pantes. Pantes ya, dia menyukai Binonya Pak Zaki. Oke. Nah, dari sekian banyak novel horor yang pernah dibaca dan dari tulisan-tulisan Mas Alfi, menurut Mas gimana nih, Bino ini buku horor yang seperti apa? Kayak ini ya, menariknya tuh kayak yang ada kayak dunia nyata sama khayalannya Agi ini. Kalau di sastra itu saya belajar tentang postmodern, jadi saya tiba-tiba ingat kemarin malam masih kebayang tuh, masih oh ya ini nyambung nih ke teori postmodern. Kayak kalau contohnya di dunia nyata, kita kadang nggak bisa ngebedain ini di media sosial nyata apa enggak gitu, ini informasinya valid apa enggak gitu. Mungkin kalau di Bino itu kayak simulasinya gitu, jadi si Agi ini bingung gitu, dia ini di dunia nyata apa dunia fana gitu ya gitu. Sama ya ada karakter yang sebenarnya langsung ditembak, karakter yang menarik gitu. Karakter yang menarik siapa tuh? Fatma ya. Fatma. Iya itu kayak versi lain dari Bino sih kalau saya lihat. Masih penasaran sampai akhirnya ini siapa gitu, masih bisa wah. Jangan sebutkan apa yang terjadi sama Fatma ya, jangan sebutkan itu. Gitu. Masih bingung, itu bikin penasaran dan menurut saya sampai terakhir misterius ya anak itu. Baik. Gitu. Terima kasih nih sharing pengalaman membaca Binonya Mas Alvin. Nah, Pak Zaki nih, ada teman Pak Zaki yang bisa saya tembak nggak nih kira-kira nih buat jelasin bagaimana pengalaman baca mereka? Ada sih satu yang saya sebenarnya selalu penasaran, pengen denger lagi view-nya apa yang menarik dari Bino nih. Ada teman saya nih, Mbak Mendy, kalau boleh sharing lagi nggak? Mbak Mendy, silakan Mbak Mendy. Halo. Aku. ini inilah salah satu teman saya yang selalu mensupport saya. Wah. Makanya saya jadi kepengen denger lagi malam ini apa sih yang dia sendiri lihat dari karya itu, sehingga dia sendiri di samping saya sebagai penulis, yang nulis itu saya, tapi yang sangat punya optimisme itu salah satunya di beliau ini nih. Wah, boleh tuh. Gimana? Boleh dong, Men, share lagi, Men. Iya, terima kasih. Jadi
saya baca Bino berdraft-draft dari draft awal banget sampai draft yang dibukukan sendiri sampai beberapa draft di antaranya sebelum akhirnya draft yang diterbitkan oleh MCL. Iya, wah, Jadi banyak nih kayaknya. Draftnya banyak banget nih. Draftnya banyak, semua ada PDF-nya ini di iPad. Terus gimana Mbak? Setelah baca Jadi berdraft-draft itu? Pertama saya baca itu, yang pertama saya tersentuh sekali waktu itu draft awal pembukaannya masih soal ayah dan anak ya, bukan Agi dan Dita gitu, tapi ayah dan anak. Di situ saya tersentuh banget gitu soal betapa Agi ini sangat look up sama ayahnya gitu, dan kemudian betapa ironisnya ketika di ending ternyata ayahnya itu sudah membuat kesalahan yang berefek kepada kehidupan Agi gitu. Nah, terus tapi yang paling bikin seneng banget sama ceritanya, pertama karena saya selalu suka cerita yang borderline antara orang bingung ini realita yang mana, yang real yang mana, yang imajinasi yang mana gitu. Itu pertama. Kedua, secara struktur menurut saya buku ini sangat rapih gitu. Mungkin karena Zaki lawyer ya, terbiasa drafting kontrak. Jadi ketika dia buku tuh rapi banget dan sangat padat gitu. Kemudian ketiga yang saya juga suka banget adalah bahasanya sangat visual. Sehingga mempermainkan imaji kita dengan lebih inspiring gitu. Imajinasi kita jadi lebih terinspired untuk mengimajinasikan karena visual banget gitu. Dan ada beberapa kejutan di plotnya yang membuat saya setiap kali baca pun masih wow, ada kejutan ini gitu. Jadi itu yang bikin saya senang dan bikin saya percaya sebenarnya bahwa ini buku yang bagus gitu. Makanya saya terus-menerus mendesak Zaki untuk ayo dong Zak, diterbitin dong, edit lagi dong gitu. Karena saya merasa materinya bagus. Gitu. Kalau perubahannya dari draft-draft awal sampai akhirnya jadi buku dan diterbitin sama MCL, yang paling kerasa apa nih Mbak perubahannya? Yang paling kerasa pertama bahasa ya. Karena bahasanya stylenya tuh saya nggak bisa jelasin, tapi stylenya itu mengalami evolusi menurut saya menjadi lebih baik gitu. Kemudian juga soal struktur, secara struktur ada perubahan-perubahan yang menjadikan strukturnya makin lebih padat gitu. Dua itu sih perubahan yang paling mencolok. Walaupun ada adegan yang dihilangkan, ada adegan yang ditambahkan gitu, tapi itu semua membuat karyanya menjadi lebih utuh menurut saya. Lalu dikemas dengan ya kebetulan memang ada dua pilihan cover waktu itu Mas Zaki ya, dua-duanya bagus, cuman yang ini lebih mistis gitu, jadi pas lah ya gitu. Untuk ukuran buku perdana dari seorang penulis perdana luar biasa sih kalau menurut saya ya. Hubungan saya juga belum tentu bisa nulisnya gitu. Baik, ini terima kasih banyak nih Mbak Mendy nih. Nih Mbak udah kira-kira udah berapa banyak draft yang Mbak baca dari tahun berapa nih? Ini pasti nggak setahun, nggak dalam waktu setahun 2 tahun nih Mbak bacanya nih. Dari tahun berapa ya Zak? Wah, udah lama. Dari 2009 ya Mas ya? Dari 2009, artinya berarti pasti saya baru tunjukin draft ini ke dia sekitar 2010-an kali men, 2010-an, 2011. Iya, mungkin dari print out doang gitu, abis itu berikutnya bentuk buku yang diterbitkan sendiri gitu, abis itu berikutnya PDF. Oh, oke. Berarti udah 10 tahun ya, itu KPR lunas itu Pak. Saya nggak pernah ngukur dari cara kayak gitu, Mbak, tuh nyampe aja Mbak Bunga. Nggak, saya suka ngeledekin temen saya yang udah pacaran 10 tahun ujung-ujungnya putus. Ya ampun nih, harusnya udah dapet apartemen loh ya. Saya sering ngeledekin kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Mendy. Ya. Oke nih, Mbak. Nah, balik lagi sekarang ke Mas Zaki ya. Ya. Mas Zaki, sejauh yang kita dengar ya, pasti dari apa yang diomongin Mbak Mendy dan apa yang diomongin sama Mas Alvin, walaupun memang harus berusaha sangat keras, namanya juga bertarung di dunia yang luas gitu ya.
penulis baru juga gitu, baru debut gitu ya, ibaratnya kalau di boyband Korea, kalau dari segi umur Mas Zaki agak telat nih memang debutnya ya, mungkin karena terlalu didiamkan terlalu lama gitu. Mungkin kalau udah dikeluarin dari 2010 10 tahun lalu mungkin sekarang Mas Zaki udah bisa apple to apple sama Eka Kurniawan mungkin. Ya MCL-nya juga baru muncul 2016, Mbak. 2017 ya? 2020 malah kan, ya udah. Jangan tanya dengan MCL, Mbak. Oke. Terus ini sebagai karya perdana, biarpun pasti Mas Zaki udah pernah nulis mungkin cerita-cerita lepas atau cerita-cerita pendek lainnya gitu. Ya. Yang Mas Zaki rasain gitu dengan buku pertama setelah terbit ini gimana nih? Maksudnya overall ya, sekalian isi-isi promosi MCL juga Mas gitu. bisa ya. Gimana nih Mas? Hadir dengan buku baru yang ibaratnya nih kalau artis-artis sekarang kalau dia ngelihat foto throwback-nya dia gitu kan, aduh ya ampun dulu gue style-nya alay banget ya. Tapi saya yakin 10 tahun ke depan Pak Mas Zaki lihat ke belakang, wah tidak ada penyesalan sedikit pun dengan buku ini. Tidak ada, jelas tidak. Betul Mbak. Artinya gini, sekarang kalau ditanya, senangnya bukan main. Artinya sih saya gini aja Mbak Bunga. Saya nggak akan lupa, saya rasa Mbak Bunga balik dengan email saya waktu saya kirim naskah itu mungkin nggak sampai 2 minggu, saya rasa, seingat saya. Ya. Saya kan sebelumnya juga udah pernah coba nawarin ke penerbit, Mbak. Artinya Mandy tahu sendiri lah, sampai saya ke satu penerbit itu pernah ada nunggu setahun barangkali, Mbak. Gitu, artinya bertanya. Artinya seperti itulah tingkat kita mengusahakan supaya buku ini tuh saya mengusahakan supaya buku ini betul-betul keluar. Jadi mulai dari itu proses, kemudian saya kemudian bisa bekerja sama dengan editor profesional. Itu seru ya, tentu ada ininya lah, ada up and down-nya, ada sedikit sengitnya karena kita kan juga baru yang namanya, ya saya juga artinya sebagai seorang penulis rasanya aneh lah ya kalau kita nggak ada ego kita untuk mempertahankan sesuatu yang memang lahir dari tangan kita. Itu saya rasa sih wajar aja, nggak ada yang salah. Tapi kemudian setelah jadi, ya apa tuh istilahnya, wah nggak percuma, nggak sia-sia. Artinya saya udah nggak ngitung lagi bahwa ini kok 10 tahun saya baru sampai ke sini, itu saya udah nggak mikir itu lagi. Saya cuma tahu buku ini keluar, saya itu gembira benar melihatnya. Dan yang paling seru itu memang gini Mbak, yang artinya mendengar pendapat pembaca-pembacanya ini bukan soal orang mengatakan buku ini bagus atau apa. Tapi kayak ya dengan Mas Alvin misalnya, dia sempat ada kirim message ke saya, makanya saya juga udah tahu Mas Alvin sebagai penulis. Apa yang dia ungkapkan itu yang saya kadang-kadang juga agak terkaget-kaget. Ada hal-hal yang mungkin dilihat oleh Mas Alvin yang saya sendiri sebagai penulis tidak pernah shoot down ke situ gitu. Itu juga terjadi di kawan-kawan saya yang kemudian sekarang udah beli bukunya terus dia baca, kemudian mereka tiba-tiba bertanya, Zak, ini sebenarnya yang terjadi pada saat itu, terus mereka bertanya ini dan itu, yang saya sendiri seperti, oh, apa ya waktu itu ya yang ada di kepala saya gitu loh, yang saya terkaget-kaget gitu. Jadi memang kita bisa tidak sadar, mungkin karena kita sangat spontan menceritakan apa yang kita rasakan, ada banyak hal yang keluar dan itu dirasakan oleh pembaca, dan itu saya gembira sekali. Itu buat saya, wah rasanya balik lagi Mbak. 10 tahun itu udah nggak kerasa lagi. 10 tahun itu cuma jadi cerita gitu loh. 10 tahun nggak ada lagi lah yang buset lama banget ya saya ngebawa-bawa kayak gitu, itu ngapain aja gitu. Itu udah nggak ada lagi lah gitu. Jadi ya seperti itu ya gembira lah, bangga, artinya ya saya secara pribadi boleh dong kalau saya katakan ya saya bangga ngelihat karya saya itu, artinya memang seperti yang disampaikan Mandy juga, saya setuju. Inilah Bino yang definite. Inilah dia bentuk yang saya mau, ini dia gitu loh. Bukan draft yang keberapa, draft yang manapun itu, tapi ini dia, memang ini dia buku Bino itu. Gitu. Emang kira-kira ada berapa draft tuh Mas total? Saya rasa itu ada sekitar 11 Mbak, 11 atau 12. 11 atau 12 ya, belum lagi. Dan itu yang benar-benar, maksudnya kalau saya ngomong 11, 12 itu saya bukan ngomong ada satu chapter saya rubah, bukan Mbak. The whole book. Right. Right, ya betul-betul tulis kembali dari ujung ke ujung gitu. Seperti itu prosesnya. Itu makanya buat saya memang bisa jadi sangat perintil dan ini dengan style dan apa, karena
Saya nggak lupa waktu Bino itu pertama kali saya keluar juga, bahkan ketika saya bawa ke kayak Mandy, teman-teman saya yang lain, pertanyaan saya itu nggak saya mulai dengan ceritanya bagus nggak saya mulai dari itu. Biasanya itu selalu yang saya kejar, gimana bacanya, enak nggak? Lalu itu yang sangat saya cari, bacanya enak nggak? Cara berceritanya enak nggak? Ketika kita baca itu mengalir nggak? Karena saya pikir itu hal-hal pertama ya, kalau kita jadi orang-orang selalu sangat fokus dengan cerita, tapi menurut saya salah kalau kita tidak berpikir bagaimana kita bercerita. Itu menurut saya agak fatal. Kita bisa datang dengan sebuah cerita yang sebenarnya begitu selesai, ya ini sih cuma cerita soal orang lagi duduk-duduk di balkon apartemennya ya, mandangin orang di jalan, tapi kok kita baca terus. Itu kan bisa terjadi kan, Mbak, artinya ada apa nih orang nih, cara berceritanya itu ya enak aja kita di hook, tapi begitu tentang apa itu? Ya ini sih orang lagi duduk-duduk di apartemennya aja, di balkoninya dia lagi ngeliat orang di jalan tuh, ada macam-macam di jalan, and that's it gitu. So ya itu mungkin ya. Kalau nih yang mau aku tanya ketika awal mulai menulis Bino ini Mas, di awal-awal ya, tentu di awal-awal sekali, Mas tuh come up-nya dengan apa? Maksudnya apakah kalau di Lestari itu setahu saya dia pernah posting gitu di Instagramnya kalau dia tuh bikin mapping cerita gitu. Di tembok dia bikin mapping ceritanya ini, oh nanti ada ini gitu kan. Apalagi untuk segi karakter di Bino ini yang cukup banyak dan gapnya nggak ada yang gapnya jauh, ada yang gapnya deket gitu. Karakter di Mas ini kan banyak ya di Bino ini karakternya ada banyak dan kita sampai bikin mapping ulang untuk merunut perbedaan usianya gitu. Saya dan Mbak Ika sampai Zoom berdua gitu kayak ini udah bener belum ya umurnya, gitu. Lalu Mas Zaki ini memulainya itu dengan apa gitu? Atau mungkin ada sepanjang perjalanan menulis Bino sampai akhirnya terbit Nyaris. Ini 2001 ya? 2021 berarti 11 tahun ini ada buku yang Mas baca enggak atau hal apa yang dilakukan karena itu 11 tahun itu yang lama loh Mas untuk satu buah buku, biarpun ya sama sih si Eka, si Mbak Rini juga sama gitu lamanya. Emang orang-orang penulis perfeksionis yang kalau dibaca ulang-ulang lagi emang gini kelakuannya gitu, udah masuk editor dibaca diulang lagi gitu kan. Ini ngeluh sedikit nggak apa-apa ya Mas ya, kayak gitu gimana Mas? Sekarang yang soal karakter dulu Mbak. Jadi memang sih saya jujur aja, pertama kali saya mulai itu sih saya spontan aja, saya nggak ada persiapan apa, saya menulis aja semua tuh betul-betul murni datang di kepala. Akibatnya draft pertama itu yang keluar itu agak problemnya tuh sangat problem karena ada yang banyak yang tabrakan, yang usianya jadi nggak konsisten dengan timingnya dan sebagainya. Jadi ya saya kemudian disarankan, Zak bikin map karakternya. Nah itu jadi memang saya kemudian meng-create semacam tabel karakter itu lebih untuk menjaga jangan sampai itu semua tabrakan, karena saya lihat lagi itu semua peristiwa. Oke, karena ini kan memang kisah ini kan ada pertautan periode yang lumayan panjang nih antara dari Bino sendiri kemudian 19 tahun kemudian sampai ke Agi, dan kita ada ketemu karakter yang masih ada dari ujung ke ujung. Ya ini usianya ketika dia di masa Agi berapa, ini berapa, berarti kapan dan apa yang terjadi. Nah itu saya memang membuat semacam tabel. Nah, tabel itu yang kemudian saya pegang, saya jaga, saya perhatikan. Ini orang udah usia sekian nih di sini. Ini orang udah usia sekian nih di sini. Dan saya selalu punya bayangan di kepala saya sendiri, seenggaknya saya harus masuk dalam kehidupan keluarganya Agi, keluarganya Pak Johan di sini. Pak Johan kapan menikah, lalu Agi lahir kapan, itu semacam backstory di kepala lah, supaya tidak miss semua relasi itu. Jadi itu tapi map itu memang saya bikin ketika saya memulai draft kedua. Draft pertama yang jadi utuh itu saya beneran nggak terpikir tuh. Saya jadi ya namanya masih gangho aja lah, cuek hajar bleh gitu kan. Pokoknya jadi wah keren nih. Untungnya ada mata ketiga yang lihat. Zak, ini gimana sih? Ini kan bapaknya ini usianya sekian. Ini berapa tahun nih? Baru saya kemudian diam bingkam. Oh iya juga ya, ini problem nih. Gitu. Jadi itu yang dari sisi karakter, meskipun memang karena pertanyaan Mbak Bunga ini lucu. Saya juga dapat di beberapa sesi kemarin. Saya sebenarnya agak curious apakah betul Bino ini memiliki begitu banyak karakter ya.
saya kok nggak pernah merasa seperti itu. Mungkin karena bertahun-tahun saya tulis, saya udah nggak terasa kayak itu ada banyak karakter barangkali. Mungkin. Cuma selalu bayangan saya itu kalau udah mulai kita ngomong banyak karakter, itu kita lagi berbicara seperti cerita saga yang besar, cerita berapa keluarga gitu. Saya selalu bayangan saya seperti itu. Sementara ini saya pikir lingkaran perputarannya sebenarnya nggak jauh-jauh sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau dalam konteks memiliki begitu banyak karakter yang beragam atau apa, saya juga agak susah ngomong ya. Mereka begitu aja hadir, tapi yang bisa saya katakan adalah mereka itu bukan hadir begitu aja dari imajinasi belangko. Pada umumnya saya pasti terilhami oleh seseorang. Dari seseorang kemudian itu saya kembangkan. Gitu. Jadi mereka ini nggak pernah yang karakter kosong yang itu, makanya saya berani mengatakan karakter-karakter itu kalau ditanya apakah mungkin, saya lihat ada gitu. Saya selalu bisa mengatakan itu. Meskipun itu saya mungkin melihatnya kawan saya atau keluarga dari teman saya, karena saya senang itu, artinya saya orangnya diem tapi saya suka tuh kalau misalnya berkunjung ke rumah teman terus saya perhatikan kayak apa orang itu. Saya pikir itu hal yang sangat key ya bagi seorang penulis. Itu kan empatik terhadap sekeliling. Nah itu. Nah dalam proses, nah kebetulan Mbak Bunga nanya referensi nih, saya lihat di chat Mbak Arini juga nanya nih, ada buku atau novel yang menjadi referensi. Tidak secara sadar. Jadi saya tidak pernah secara sadar mau berpegang pada buku A, buku B, buku C. Saya pikir cerita Bino itu, karena saya udah pernah cerita di forum yang lain tuh, proses ceritanya itu nggak sekali jadi, dia berkembang. Dari mulai saya tertarik melihat novel Jose Saramago, The Double, saya pengen cerita tentang orang yang tiba-tiba ketemu kembaran dirinya, lama-lama berkembang aja dari saya, ya susah ya, era komputer ini kan kita enak aja nih nulis, kita rubah aja, ya udah delete itu semua gitu. Dan saya kemudian ingin bercerita tentang seorang yang dia menemukan manusia yang dihayalkan dari dirinya sendiri, tapi kemudian siapa nih manusia yang dihayalkan? Dan saya rasa nggak tertarik lah saya kalau dia ini cuma semacam makhluk gaib yang entah datang dari mana. Ada konteks ini manusia kenapa muncul di dalam dirinya. Nah dari situlah kemudian perkembangan cerita Bino itu. Apakah ada satu novel atau buku yang spesifik menjadi referensi saya? Sekali lagi tidak ada yang saya secara sadar saya jadikan pegangan. Tapi bisa jadi ada yang secara tidak sadar itu mempengaruhi saya. Sebagai contoh, waktu itu saya cerita itu salah satu novel horor yang sangat saya suka itu tuh Let the Right One In oleh John Avida Lingvis. Saya selalu merasakan balance yang asik sekali antara drama manusia di situ dengan horor itu sendiri. Karena betapapun kita bikin horor, kenapa bikin horor ya? It's fun, ya seru lah horor itu seru. Kita orang senang ditakut-takutin. Tapi kemudian tidak kehilangan esensi kemanusiaannya gitu. Nah, saya cuma ingat pada saat saya membaca buku itu tuh saya selalu mengatakan saya pengen bikin buku seperti ini gitu. Pada saat itu saya juga menulis Bino. Saya nggak tahu apakah kemudian itu mempengaruhi atau tidak. Saya mungkin perlu mesti baca lagi buku itu, kemudian memang ada nggak sih sesuatu yang kemudian masuk ke dalam Bino. Artinya sekali lagi itu tidak ada yang secara sadar, dan kemudian proses Bino itu berjalan sendiri. Dan ya harus diingat seperti yang saya ceritakan tadi kan, kemudian ada banyak sekali perubahan draftnya kan. Jadi saya nggak tahu juga kalau di dalam perkembangan itu awalnya saya membuat bentuknya seperti apa, kemudian jadi berubah dan apakah itu dipengaruhi lagi oleh sebuah novel lain, itu saya nggak bisa bilang secara spesifik sih, begitu. Kalau tadi Mas Zaki bilang kalau ditanya apakah karakter-karakter dalam Bino ini di kehidupan nyata itu ada, jangan sedih Mas. Jadi sebelum saat Mas kirim draftnya ke kami gitu kan, lalu kami review, terus kita cek backgroundnya Mas Zaki nih by Google kan, terus gitu. Kita tuh sempat mikir gini, kita sempat gosip antar redaksi gitu. Nih janjian nih nulisin pengalaman pribadinya. Karena satu-satunya pengalaman pribadi di buku itu adalah saya juga suka menulis. Ya, stop di situ. Karena kita mikir gini, ini sama-sama orang hukum gitu kan. Terus ini sama-sama orang hukum, terus sama-sama suka nulis gitu kan. Kita mikir gini kan, terus bapaknya sama-sama suka nulis gitu kan. Ya. Bapaknya Agi dan bapaknya Agi kan suka nulis kan. Terus kita mikir kayak, wah ini jangan pengalaman pribadi nih, karena ketika kita baca itu terlalu nyata gitu loh, maksudnya terlalu nyata,
terlalu gini menggambarkan situasi. Saya nggak tahu ya itu bisa disebut kejawen atau tidak. Adegan tanah di juru itu bisa disebut itu atau tidak gitu. Maksudnya di enggak kan ya di Indonesia memang kita nggak bisa nutup mata, nggak bisa nutup kuping, ya memang ada kan yang seperti itu gitu di Indonesia tuh memang ada gitu. Nah terus kita sempat mikir nih, jangan-jangan orang ini penulisnya pernah punya pengalaman seperti ini nih. Kenapa? Karena nggak bolong gitu, maksudnya kejadian ketika menceritakan adegan tersebut gitu ya, adegan keabadian tersebut tuh cukup rapi gitu, dan perpindahannya tuh smooth kayak gitu. Itu juga mungkin yang membuat kita kenapa dalam 2 minggu langsung membalas email Pak Zaki ya, walau sebenarnya bos kami di awal pas setelah baca dari tengah ke akhir dia sempat berhenti karena dia pikir, duh ini yang baca gimana ya, dia mikirin ini sembari sharing aja nggak apa-apa ya Mas ya? Silakan. Karena dia berpikir sembari karena dia berpikir, wah ini yang baca gimana ya, kalau yang baca anak SMP gimana ya gitu, karena buku ini seksi guys. Kalian harus tahu bahwa ini bukan cuma tentang setan biasa gitu, ini bukan cerita horor biasa guys gitu. Tapi bukan yang gimana ya, jangan suzon dulu gitu. Ya. Lalu pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, ini sebenarnya hal yang pernah saya omongin juga ke Pak Zaki ketika di akhir proses naskah ini, bahwa Pak Zaki ini sebenarnya kita tahu bahwa ada pesan yang ingin Pak Zaki sampaikan di buku ini gitu, di Bino ini kan, bahwa ya secara garis besar mungkin Pak Zaki bilang, ya lu jangan gitulah, hidup tuh emang cuma sekali, cuman jangan gitu-gitu banget gitu. Mungkin gitu ya, saya menangkap secara pribadi nih, gitu. Karena kalau saya terlalu jelas nanti orang jadi tahu Pak ini isinya apa gitu kan. Ya. Nah, lalu ada satu hal yang sebenarnya masih jadi pertanyaan besar di diri saya gitu, yaitu tentang, kalau tadi kata Mas Alvin dia suka karakternya Fatma, saya suka karakternya Mang Oji, tapi Pak Zaki membuat ending yang saya benci untuk beliau. Pertanyaan saya adalah, Pak Zaki ini memberikan ending untuk setiap karakter. Lalu apa yang Pak Zaki pikirkan sampai akhirnya memutuskan ending yang setragis itu untuk Mang Oji? Itu ibaratnya tuh guru jahat banget itu. Itu upah, ibaratnya orang ujian nih, itu upah nulis aja Mang Oji nggak dikasih loh sama Pak Zaki. Bener-bener nol gitu. Jadi saya ngerasa kayak nggak banget, semua dapat ending yang happy, tapi Mang Oji enggak gitu. Ini saya nggak bahas secara spesifik Mang Ojinya ya, tapi saya ngerasa kayak kok upah nulis aja dia nggak dapet gitu. Kenapa Pak Zaki memutuskan membuat dia setragis itu gitu. Nah Pak, Bapak harus tanggung jawab karena itu pertanyaan saya sampai detik ini. Oke. Nah itu saya jujur tuh kalau udah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu saya suka kesulitan ya Mbak ya, karena kenapa ya? Apa yang muncul di kepala saya waktu saya tulis itu? Nah ini Mbak, banyak nih pertanyaan kayak gini saya dapat dari kawan-kawan saya yang baca. Kenapa begini? Kenapa begitu? Masalahnya saya coba ingat-ingat apa ya? Apakah ada penyebab khusus ya? Tapi itulah cerita ya, cerita mengalir. Dan saya nggak tahu kenapa. Artinya kan Mang Oji sebenarnya sudah melakukan satu kesalahan fatal. Artinya 2 kesalahan fatal sebenarnya. Satu, kita melihat masa lalu hidupnya. Ya. Apes-apes dilalah dia bersahabat dengan orang seperti itu. Sahabat dekatnya, Bino. Salah ngomong sedikit, impact-nya jauh. Saya nggak pernah menyengajakan, yang saya bisa pasti saya ingat ketika saya menulis Bino, saya tidak pernah menyengajakan untuk membuat cerita saya tragis atau cerita yang berurai air mata, karena saya dulu pernah bikin satu cerita science fiction yang kemudian saya baca, ini kok banyak melodramanya ya. Itu cerita sekarang saya simpan aja, udahlah jadi pelajaran aja buat saya. Tapi saya cuma merasa bahwa itu seperti kayak konsekuensi logis dari apa yang dia lakukan. Kenapa?
Karena ini mungkin tragiknya ini, dia menjadi seperti itu karena sebenarnya hatinya itu baik pada saat itu. Oke. Sehingga tingkat penyesalannya itu tidak tanggung-tanggung di dia. Karena dia merasa, mungkin bagi saya ketika saya menulis itu menjadi suatu konsekuensi logis dari orang yang sedang mencoba bertobat, lalu tiba-tiba dia lakukan, "Oops, I done it again," gitu loh. Nah, ini parah nih, gue mendorong anak orang. Dan itu fatal dan sulit sekali diterima oleh dia. Gitu. Saya nggak tahu juga tuh Mbak, waktu saya bikin itu sekaligus juga supaya itu menjadi elemen horor yang menarik atau tidak ya, saya nggak. Karena itu kan ceritanya itu kan menjadi sangat kelam gitu kan. Tapi mungkin itu ya proses berpikirnya Mbak ya. Saya cuma melihat bahwa nggak aneh kemudian dia sampai pada keputusan itu, karena saya juga lagi coba melihat kalau dia sampai bergembira, jawabannya adalah dia tidak peduli. Masalahnya dia peduli. Itu temannya. Teman dekatnya. Betapapun dia kemudian marah, kita kan juga sering begitu tuh kadang-kadang dengan teman dekat gitu, mutung-mutungan, tapi sebenarnya bukannya tidak peduli gitu loh. Ada sesuatu yang kena nih. Sehingga saya ngerasa aja waktu itu seperti ya sudah, itu udah kayak ya itulah yang akan bound to happen, atau dia kemudian akan selalu hidup di dalam penyesalannya itu, mau yang mana nih. Tapi mungkin ini isu kemudian arah ceritanya juga, saya seperti tidak terbayang aja kalau dia mau hidup. Kita ada dua pilihan. Ini saya baru terpikir sekarang ya Mbak ya. Tapi saya pikir-pikir kalau saya sampai pada saat itu dengan keputusan berbeda dengan yang saya bikin sekarang, memang mau seperti apa itu Bang Oji dan ini, karena pasti kemudian jadi ada hubungan antara dia dengan Agi. Iya kan? Gitu. Benar. Tapi karakter Mang Oji itu cukup, saya nggak tahu kalau pembaca lain gimana, tapi saya cukup prihatin dengan kisah hidupnya Mang Oji yang ditulis oleh penulis di buku ini. Luar biasa ya Mang Oji itu ya. Mungkin sedikit soal Mang Oji ini ya. Saya selalu tertarik, selalu merasa begini. Saya nggak tahu itu mulainya dari mana ya. Bahwa bagaimana kalau makhluk-makhluk yang kita sebut sebagai makhluk-makhluk terkutuk lah, jin, dedemit atau apapun itu, dan mungkin dan saya rasa itu yang terjadi ketika saya menulis Mang Oji ini kan orang-orang yang kemudian dia tuh menjadi iblis, setan atau apapun itu namanya lah. Artinya kemanusiaannya pada satu titik hilang. Kalau Mang Oji dia agak berbeda, bahwa di satu titik tiba-tiba dia ingin lepas dari itu semua. Ya. Tapi yang saya selalu ingat, saya nggak tahu nih, saya mungkin jadi sedikit melantur. Saya sebenarnya selalu terkesan dengan kisah-kisah di mana ada setan, jin atau apapun itu yang sebenarnya bertanya balik. Saya nggak pernah meminta diri saya menjadi setan. Oke. Saya nggak pernah meminta diri saya menjadi jin. Dan kalau saya bisa menjadi bagian dari komunitas, dan saya rasa itu muncul di Ruqyah barangkali ya. Oh ya, benar. Di karakter Ruqyah mungkin itu muncul di situ. Mungkin kurang tepat kalau disebut Mang Oji ya. Tapi ini kan semua orang-orang yang mau mencoba lari dari situasi itu. Yeah. Gitu. Mereka berada di dalam situasi di mana mereka mungkin bukan menjadi dedemit, tapi mereka menjadi bagian dari itu semua gitu loh. Ya kan? Dan mereka hanya ingin keluar dari itu. Gitu. Ya beda lagi kisah Mang Oji, beda lagi kisahnya Ruqyah gitu. Kenapa saya membahas Mang Oji ini? Karena sebenarnya di Bino ini, biarpun ini naskah horor, menurut saya ada pelajaran tersembunyi yang bisa dipetik di sini, dan itu salah satunya dari Mang Oji itu kalau menurut saya gitu, bahwa mohon maaf kalau saya agak relasikan ke agama ya, tapi kalau di Islam itu kan ada dosa yang tidak bisa diampuni ya, bunuh diri, musyrik, satu lagi apa ya? Apa saya? mohon maaf dan batinnya, saya lupa. Intinya ada dua itu kan. Durhaka sama orang tua gitu. Nah, di antara tiga itu dua di antaranya sebenarnya, walaupun saya pernah request ke Bapak, Pak, coba dong bikin kalimat agak-agak religius ya kan di dalam buku ini gitu. Sebenarnya bukan karena buku ini tidak bisa
tidak bisa membuat kesimpulan bahwa tidak bisa membuat kesimpulan yang apa ya, bukan berarti buku ini nggak bisa membuat kesimpulan yang religi, bukan, tapi karena Bino ini menggambarkan apa ya, religius itu dengan cara yang beda, bukan dengan cara gue sehari 5 kali sholat, gue tiap hari ke gereja, nggak dengan cara itu, tapi justru dengan menguji ini saya ngerasa bahwa dapet nih, saya ini sebenarnya buku niatnya baik nih gitu. Dengan macam-macam nih, ini dosa terlarang nih, sekali lu masuk keluar udah hidup lu nggak diterima di bumi, nggak diterima di langit gitu, jadinya ngegantung gitu. Jadi sehingga itu yang bikin saya nanya ke Mang Oji kenapa, karena itu jadi dosa jariah kan, apa yang ditinggalkan si Mang Oji itu jadi dosa jariah. Ya itulah dosa jariah, maksudnya dosa yang akhirnya terus menerus keluar gitu ke orang-orang yang lain. Makanya kenapa saya tertarik dengan Mang Oji, karena di sisi lain saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang ingin Bapak sampaikan ke orang-orang secara tidak langsung tanpa Bapak sadar bahwa buku ini ya buku horor yang cukup religius gitu menurut saya gitu. Jadi pun nggak ada guys di sini tuh, nggak ada adegan sholatnya, nggak ada adegan ngaji, nggak ada adegan ke gereja, nggak ada. Cuman ya itu kan balik lagi ya ke bagaimana pengalaman orang membaca itu masing-masing sendiri kayak gitu. Nah lalu untuk selanjutnya kita ngomongin latar nih, setelah tadi kita ngomongin karakter, kita agak menyampingkan Agi dan Bino biar kalian yang membaca aja. Kami ngasih hint untuk karakter-karakter yang lain. Tadi Mas Alvin udah bilang soal Fatma, yang Fatma itu adalah menurut Mas Alvin Bino versi perempuannya. Itu lucu juga tuh, karena bener juga. Perempuan mana yang sudah punya kekasih lalu menelpon mantan pacarnya lalu meminta itu gitu. Jadi ya silakan dibaca guys apa yang dia minta dan apa yang terjadi sama Fatma ya. Lalu ada Mang Oji yang juga tadi udah saya bilang bahwa Mas Zaki memberikan akhir yang tragis untuk Mang Oji, itu kalian juga harus baca. Kenapa saya setebel itu Pak Zaki memberikan akhir yang tragis buat Mang Oji itu karena saya into banget ya sama, saya bisa merasakan bagaimana Mang Oji merasa bersalah dengan masa lalunya dengan apa yang dilakukan sama si Bino gitu. Lalu yang terakhir adalah kita ngomongin selanjutnya adalah kita ngomongin soal latarnya, Tanah di Juru gitu kan. Biarpun saya masih penasaran ini ada nggak ya tanah ini, biarpun saya yakin itu juga pasti ada tuh. Somewhere over the rainbow mungkin. Nggak tahu saya, atau mungkin Pak Zaki tahu punya mapnya. Yang jelas sih saya tidak sedang memikirkan satu tempat yang benar-benar ada. Iya. Amit-amit ya Bang Bayi, jangan benar. Sebenarnya. Lalu si Tanah di Juru ini sendiri menurut saya ini adalah latar yang seksi gitu menurut saya. Kalau saya bosnya Netflix atau saya yang punya production house, saya akan beli IP-nya dan namanya saya ganti, bukan Bino, tapi Tanah di Juru. Terus saya bikin serial di Netflix. Karena menurut saya biarpun Bino ini punya ending yang rata untuk setiap karakter, tapi latar tempatnya itu tidak mati, tidak bertemu ending menurut saya. Ya. Latar tempatnya itu terhidup. Ibaratnya kalau di film tuh, betul. Di akhir tuh disangka monsternya udah mati, tapi ternyata ada bibitnya kecil hidup lagi gitu kan. Ya, itu sebuah tempat yang akan selalu ada kalau bagi cerita itu gitu. Dia tidak selesai dengan Bino gitu. Betul. Nah, betul. Nah, lalu apa yang akan Bapak lakukan dengan Tanah di Juru yang tidak ada endingnya ini? Saya udah ada beberapa ide cerita sih. Ini sih sekarang saya catat-catat aja dulu. Memang ketika saya tulis Bino, ketika saya juga mulai menulis soal Tanah di Juru itu ya nggak terhindarkan sih cerita itu kemudian berkembang di kepala saya. Ada banyak hal yang kemudian muncul dari Tanah di Juru ini, bahkan sebenarnya apa Tanah di Juru ini, tapi ya kita lihat aja dulu deh. Oh, ini ada yang nanya nih, kenapa judulnya Bino bukan Tanah di Juru? Gimana tuh? Karena memang kisahnya ini sebenarnya mengenai Bino dan Agi sebenarnya. Tanah di Juru itu ya setidaknya saya bisa bilang waktu saya mulai menulis itu ini bukan soal Tanah di Juru. Kalau novel ini tentang Tanah di Juru, maka kita akan bercerita tentang apa yang terjadi dengan Tanah di Juru itu. Dari mana Tanah di Juru itu? Apa itu Tanah di Juru? Saya rasa bahkan sepanjang novel ini pun tidak pernah ada kalimat yang tegas mengatakan Tanah di Juru ini apa sih, selain itu markasnya Demit,
Ya, apalagi yang lain sebenarnya Tanah di Juru itu. Dan jadinya kalau kita mulai bicara tentang Tanah di Juru, ya yang Mbak Bunga tadi sampaikan. Terus berikutnya apa yang terjadi dengan Tanah di Juru? Tapi memang bukan itu soalnya. Tanah di Juru itu adalah backdrop, tempat sarana bagi Bino untuk kemudian datang dan dan memperoleh apa yang dia inginkan. Itulah yang membantu mendorong dia, gitu. Jadi memang bukan itu. Cerita utamanya bukan itu. Baik kalau gitu. Lalu selanjutnya adalah kalau ada yang mau tanya silakan di chat, nanti aku kumpulin ya teman-teman ya, boleh bebas. Kalau mau buka video dan mau ngomong langsung juga boleh, di raise hand aja. Tenang aja, santai aja kita kali ini ya, malam ini karena besok weekend. Nah, selanjutnya adalah setting adegannya. Jadi Bino ini sebenarnya tidak direkomendasikan dibaca untuk anak SMP, teman-teman. Saya yakin juga di sini nggak ada anak SMP ya. Dan kalau tadi Mbak Mendy bilang ada beberapa adegan yang hilang, iya benar Mbak. Ada beberapa adegan yang hilang, memang ada beberapa adegan yang kita minta hilangkan dan kita minta sensor atau kita minta perhalus gitu. Tapi bukan berarti setting ceritanya itu gimana ya. Enggak. Masih tetap ada porsinya menurut saya dan tidak berlebihan juga, tidak sesensual karya-karyanya Mbak Ayu Utami atau Laksmi, enggak sampai segitunya kok, tenang aja. Cuman apa yang membuat Pak Zaki merasa harus membubuhkan hal-hal adegan-adegan, bukan adegan. Ya tapi ini karena Binonya emang tujuan hidupnya itu ya. Exactly, Mbak. Jadi saya jawab sendiri. Orang itu selalu bertanya, jadi yang bisa saya sampaikan ya. Iya, benar. Bukan soal saya lagi berasik-asik dengan kekerasan sama sensualitas, nggak di situ konteksnya ya. Itu bagi saya konsekuensi logis dari ceritanya. Ya, karena kita bercerita tentang karakter-karakter itu. Bagi saya kalau saya tidak keluar seperti itu, dikotomi antara Agi dan Bino ini tidak akan muncul, tidak akan terasa, dan tidak akan terasa seperti apa joroknya, busuknya Bino itu. Ya, benar. Dan itu kan kemudian merasuki Agi, ya. Dan ya kebetulan Agi juga kemudian ketemu ada sahabatnya Tabah yang memang agak tengil gitu ya kesana kemari. Tapi ya itulah realita kehidupannya gitu. Iya benar. Jadi ya memang harus muncul. Tapi memang setidaknya saya berani bilang di sini, saya sedapat mungkin dari mulai cara menurut betapapun sangat gamblang cara bertuturnya, segamblang-gamblangnya, saya rasa saya nggak menyentuh daerah yang udah ini jadi pornografi, nggak kru-kruan lah. Enggak. Karena arahnya jelas tidak ke situ. Karena bukan itu yang ini soft. Ya, artinya saya bisa bilang sangat kontekstual. Dan ya, ada betul, Pak. Saya setuju itu. Lalu adegan walaupun ini novel horor dan Bapak menciptakan beberapa adegan romance yang mana saya ada komplain juga sama Bapak soal adegan romance ini adalah nih Pak Zaki kayaknya harus lebih sering banyak menghabiskan waktu sama istri nih biar pas nulis romance lebih dapet nih, karena Pak Zaki itu di dalam buku ini mencoba membubuhkan beberapa romance di dalamnya gitu, adegan-adegan yang indah gitu antara Agi dengan teman wanitanya, tapi lalu kemudian romance-nya itu bukan romance yang apa ya, yang kayak biasalah di drakor. Tidak berbunga-bunga. Ya, nggak berbunga-bunga sama sekali. Mohon maaf, nggak berbunga-bunga sama sekali. Tapi tetap ada di situ gitu, dan terutama hubungan antara ibunya Agi dengan bapaknya Agi. Ya. Itu adalah salah satu yang juga menurut saya agak kompleks untuk ukuran Pak Zaki yang menulis cerita horor, lalu sempat-sempatnya memasukkan seorang wanita yang mau menerima pria yang seperti itu gitu. Itu kenapa Bapak juga memasukkan nuansa-nuansa romantis itu ke dalam buku yang horor ini? Kenapa nggak dibikin ya udah horor aja udah dari ujung sampai ujung gitu, nggak usah ada adegan apa-apanya gitu, flirting gitu. Gini, kalau itu saya begini sih Mbak, betapapun sebuah cerita yang bagus itu kan begini, kita bahkan
sekarang sederhananya, gampangnya bahkan kalau kita mau membaca atau menonton film Superman misalnya, ya Superman itu ya bohong lah, manusia bisa terbang dengan semua tenaga superpowernya dan sebagainya. Tapi kemudian untuk kita bisa masuk ke dalam dunia yang bohong itu, dunia itu kan harus terasa nyata, harus terasa real. Dan itu kan artinya bukan berarti seperti saya menulis horor ini, ya bukan berarti dari ujung ke ujung itu cuma ada darah dan setan, karena kehidupan itu bukan itu. Dan kalau itulah yang saya tulis, justru apa yang saya ingin coba ceritakan nggak keluar. Karena yang sebenarnya saya ingin ceritakan, ya kembali lagi Mbak, horor itu bagian fun-nya lah. Saya senang horor. Saya senang mau coba nakut-nakutin orang banyak yang suka ditakut-takutin. Tapi betapapun ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan di situ. Saya ingin bercerita tentang sesuatu, tentang seorang Agi, tentang bagaimana dia memaknai, menghargai, mencintai orang, bagaimana dia kemudian membuat pilihan di dalam hidupnya. Ya itu nggak akan bisa keluar tanpa muncul, ya tentu adegan-adegan romantis yang wajar, umum, biasa muncul gitu. Dan kedua, memang, nah kembali kalau soal kemudian saya tidak membuat adegan romantis yang manis atau apa, bahkan kadang-kadang kesan kayak lari-lari nih orang sebenarnya suka dengan dia atau nggak, bener nggak sih lo romantis? Itu mungkin saya secara sadar membuat seperti itu memang. Jadi memang approach yang saya lakukan, karakter saya apalagi kayak Agi ini bukan orang yang udah bisa romantis begitu aja artinya. Dia bahkan ketika dia bersama Fatma, dia nggak pernah tahu persis sebenarnya dia jatuh cinta atau enggak, atau ke waktu itu dia senang aja sekian lama nggak pacaran, tiba-tiba ada Fatma. Jadi gayanya dia pun berhadapan dengan perempuan pun juga yang tidak manis orangnya, yang tidak paling sweet, mencoba sweet iya, tapi kemudian ya jangan bayangkan sweet seperti kita ngelihat novel-novel romansa, kemudian ada yang berbunga-bunga. Saya nggak mau masukkan seperti itu, bukan karena saya nggak mau, wah ini cerita horor, masa tiba-tiba yang jadi manis banget berbunga-bunga. Enggak, karena memang yang saya rasakan karakternya semua seperti itu. Dan mungkin karena kalau saya, dan ini bisa juga karena kalau saya nih, saya selalu suka dengan hubungan cinta yang terlihat dengan halus. Jadi tidak ada yang sangat, karena yang banyak saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, saya sih terus terang belum pernah melihat orang berpacaran itu seperti film-film Hollywood, atau dia nari di selasar kampus bersama kekasihnya gitu, ditonton semua orang, nggak seperti itu, bukan itu. Saya lihat itu nanti bisa malu-malu, nggak saling lihat, atau kita tahu dari teman kita itu kejadian itu pacaran gitu, terus tahu nanti di jalan kita jalan aja berdua, pas ketemu kita malu, Zak ya gitu, dan kayak langsung laganya nggak saling kenal. Saya lebih in tune dengan situasi-situasi seperti itu. Buat saya itu lebih terasa real. Gitu. Ini kan juga Agi ini kan juga yang serba takut-takut lah, apalah, dan akhirnya yang berani bicara itu Dita. Gitu kan, dia nanti Agi ngomong sedikit, Dita yang tiba-tiba masuk, Agi masuk 1, Dita masuk 5, kira-kira seperti itu, gitu kan. Dan itu saya lihat gitu loh, saya lihat dan itu ada dan terjadi gitu. Dan sama juga hubungan antara ibunya Agi dengan bapaknya, apalagi ini kita tentu ini mereka nih udah orang-orang yang berumur lah. Saya dan memang sebenarnya saya ingin membuat mereka itu impact-nya itu tidak banyak muncul, tapi terasa, sangat terasa. Jadi tidak banyak bagian di mana, dan Ibu Agi itu kan selalu terkesan seperti orang yang hanya duduk dia menunggu apa aja kan. Itu memang saya sengaja, memang itulah yang saya ingin. Jangan salah, mungkin itu ya, mungkin itu. Jangan salah, kamu mungkin melihat seorang perempuan yang hanya duduk diam di situ, tapi dia yang merajut semua benang di keluarga itu untuk jadi satu dan utuh. Gitu. Jadi ada banyak hal yang saya lihat nggak karena dia orangnya menari menyanyi ke sana kemari atau apa kemudian cinta itu tidak ada gitu. Gitu. Itu yang saya lihat dalam kehidupan nyata dan menurut saya itu terasa lebih real menurut saya gitu. Nah, kalau untuk gaya penulisan sendiri nih Pak, masuk ke gaya penulisan. Jadi untuk ukuran penulis yang baru debut dengan novel perdananya ini yang udah ditahan dari 2009, sebenarnya nggak usah novelnya. Kami sudah tertarik bahkan dengan cara Bapak membuat
surat pengenalan diri bahwa Bapak adalah ini gitu kan. Dari cara Bapak membuat kalimat untuk memperkenalkan diri Bapak aja kita udah wah nih orang bisa nulis nih gitu. Lalu baru sampai akhirnya kita baca novelnya. Untuk ukuran buku horor, kami ngerasa buku ini tetap masuk dalam kategori gaya penulisan yang lumayan nyastra gitu kalau kata anak sekarang ya. Kalau kata anak sekarang. Ya. Kenapa kalimatnya kayak gitu? Karena tetap indah walaupun ini novel horor menurut kami gitu kan. Tapi juga tidak terlalu berlebihan dalam mendeskripsikan sesuatu gitu. Bagaimana Bapak menggambarkan latar tempat karakter kayak gitu. Nah, apa nih yang membuat Bapak mempengaruhi gaya penulisan Bapak? Apakah Bapak merasa bahwa ya bukan berarti horor terus gue jadi nulisnya jadi ringkas-ringkas atau gimana? Karena menurut kami gaya penulisan Bapak lumayan efektif, nggak berlebihan tapi juga nggak sesingkat itu, nggak ini gini gitu. Nah, itu gimana Pak? Atau ada gaya penulisan siapa gitu yang Bapak ini saya suka banget cara dia nulis? Nah, iya kan seperti yang tadi saya cerita tuh Mbak Bunga. Jadi yang pertama tuh yang selalu saya jaga sekali itu memang cara bertutur. Jadi memang betul itu balance antara ini. Tapi saya harus akuin itu nggak mudah. Saya terpengaruh kanan kiri di awal-awal mungkin, dan Mandy salah satu orang yang bisa rasakan itu. Di awal-awal saya mungkin banyak menggunakan kalimat yang agak panjang, tapi kemudian di dalam perkembangannya saya kemudian mulai suka untuk menggunakan kalimat-kalimat yang lebih ekonomis, yang lebih praktis-praktis. Tapi itu juga tidak ada naik turunnya, karena kemudian saya menyadari kalimat yang singkat-singkat itu bukan berarti kalimat itu jadi enak. Itu salah-salah ujung-ujung kita bucu, kita kok kayak sambil jalan nabrak meja gitu kan, titik tidak ada flow yang membawa kita. Itu memang ya seiring dengan 11 draft selama 10 tahun itu praktis menulis lagi. Saya nggak bisa sebut satupun penulis yang secara khusus mempengaruhi saya. Ya saya banyak membaca penulis-penulis yang mencoba menulis dengan gaya bertutur yang sangat praktis dan enak. Dan sedihnya nih terus terang sih Mbak, referensi mereka yang menulis dengan cara bertutur yang enak ini justru dari penulis lokal kita tidak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa, bukan saya bilang tidak ada ya. Terlepas dari penulis-penulis yang udah cukup kawakan dan senior seperti Mas Keno Gumira misalnya ya, atau Pramudia Anantatur, atau bahkan Mokhtar Lubis yang kayak berceritanya itu memang kayak wartawan kan, sangat-sangat praktis, sangat ini. Tapi yang dari generasi barunya ini sih banyak sekali penulis-penulis baru ini yang kemudian saya baca nggak masuk gitu di saya, nggak saya rasakan aliran cerita tuh yang enak gitu. Tidak bagaimana kemudian memilih diksi dan sebagainya. Saya justru belajar banyak memperhatikan itu penulis-penulis asing, penulis-penulis Inggris, karena di sana budaya menulis show don't tell itu udah kuat sekali, sangat kuat, yang artinya mencoba untuk lebih deskriptif dalam bercerita, datang dengan kalimat yang lebih saya lihat sangat berkembang. Ada banyak sekali novelis sana itu yang gaya berceritanya itu saya suka, karena mereka justru menjadi orang-orang yang sangat antitesis dengan kalimat yang berbunga-bunga. Misalnya saya justru begitu ditanya begini, saya suka lupa sendiri siapa contoh ininya. Tapi banyak di antara mereka kalau bercerita itu enak sekali datang dengan kalimat yang kita tuh kayak lagi ngobrol sama orang di kafe. Orang lagi ngobrol aja gitu di kafe, itu enak aja itu meluncur gitu ini. Elmore Leonard misalnya salah satunya. Saya terus terang cerita Elmore Leonard itu saya nggak banyak baca, tapi ada satu aja bukunya itu saya baca. Itu memang betul-betul itu yang saya tahu-tahu tuh bisa sampai dalam sekian, karena dia itu sangat ini sekali, dan saya perhatikan tuh kalimatnya tuh ekonomis sekali. Lalu yang lain yang mungkin kalimatnya nggak terlalu ekonomis, tapi dia tuh betul-betul seperti orang bercerita. Saya kalau baca buku dia itu betul-betul seperti mendengar suara orang Amerika lagi ngomong. Itu Stephen King. Itu orang memang master storyteller. Akibatnya memang kalau kita membaca terjemahannya,
tiba-tiba aneh tuh. Iya. Dulu saya membaca terjemahan buku Misery itu kok resmi sekali ya. Tapi begitu saya baca Misery-nya, itu seperti dengerin orang Amerika kampung lagi bicara. Gitu. Bagaimana dia menggunakan langgam kalimat itu semua tuh sangat ini. Jadi saya belajar dari ini, saya perhatikan itu semua dan saya mencoba menerapkan itu saya mencoba sedapat mungkin menerapkan itu dalam tulisan saya. Jadi ya itu ya Mbak ya. Jadi saya nggak bisa bilang bentuknya itu apa. Itu suatu yang saya terus coba ini lagi. Saya nggak bisa bilang saya ini tipe orang yang suka menulisnya gayanya cepat, bahasanya atau apa. Saya rasa itu semua irama barangkali ya, irama dalam cerita. Kita buka buku, kita mulai baca, enak nggak itu semua ketika kita bacakan. Kalimat itu boleh jadi tidak singkat-singkat, tapi dia sesuai dengan nafas kita, sesuai dengan kalau kita bicara itu ketemu semua. Itu juga yang satu saya pelajari, itu ada satu penulis di kelas yang mengajarkan, coba biasakan selesai menulis itu dibaca keras. Ini emang capek tuh. Karena kan jadinya apalagi kalau novel ya, saya jadinya mulai membiasakan diri satu chapter. Kalau saya nggak bisa baca keras, kan paling tidak saya agak berbisik, saya baca gitu. Saya baca betul, saya dengar di telinga saya. Nah itu saya selalu coba praktekkan gitu. Syukur hasilnya jadi. Oke. Baik kalau kayak gitu nih. Selanjutnya nih ada Alia. Alia. Gimana menurut Kak Zaki keluar dari zona nyaman sampai akhirnya bisa nerbitin novel Bino? Ya, 11 tahun itu zona nyaman atau bukan tuh? Oke, aku kayaknya maksudnya zona nyaman ini jadi maksudnya nggak di luar dari pekerjaan atau apa barangkali mungkin maksudnya ya. Karena ini ada dua pertanyaan nih kayaknya nih. Jadi penasaran buku horor itu seperti apa? Dan ya keluar dari zona khususnya sampai akhirnya gimana sih menurut keluar dari zona nyaman? Gini Mbak Alia, saya orangnya suka buku, sangat suka buku, saya sangat suka novel, saya sangat suka cerita, dan saya pun sangat suka menulis. Jadi dari kecil itu saya sangat senang menulis gitu. Usia 6-7 tahun itu mesin tik ayah saya itu kalau lagi nggak beliau pakai itu saya yang pakai. Saya ngetik-ngetik aja sembarangan lah, apaan aja lah. Jadi saya memang udah suka menulis. Jadi justru pada satu titik itu saya merasa menulis itu jadi semacam kebutuhan buat saya. Memang bukan kayak kebutuhan tiap hari saya harus menulis, enggak. Tapi itu pasti ada sesuatu yang ingin saya tuliskan, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan gitu. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi justru kalau ditanya keluar dari zona nyaman sampai menerbitkan buku, justru itu menulisnya ini mungkin bukan soal nerbitin bukunya ya, tapi menulisnya ini nih yang memang saya nggak akan pernah bisa lepas tuh. Saya pernah satu titik tuh dalam periode di mana saya coba membawa Bino ke penerbit itu agak angkat tangan juga. Angkat tangan dalam arti bukan soal membawa buku Bino ke penerbit aja, tapi juga angkat tangan dalam soal dengan aktivitas menulis ini. Saya pikir, udahlah, ngapain sih? Ini ada pekerjaan yang bisa kamu tekuni aja udahlah, itulah nggak usah mikir macam-macam. Ada satu titik itu seperti itu. Yang ada saya secara pribadi malah stres. Ketika secara sadar saya mengatakan udahlah saya nggak usah nulis lagi. Saya sadar jadinya di situ bahwa nggak bisa. Ya udah, emang lu tuh seneng menulis. Mau diapain, mau dijungkir balikin kayak apa, lu seneng menulis. Ya udah seneng aja. Dicari aja caranya gimana supaya kita ada kesempatan nulis, ya udah gitu. Nah ya jadi sekalian menulis ditekuni jadi buku, ya sekalian buku jadinya kan ditawarkan ke penerbit, mungkin gitu ya Mbak Alia ya kalau untuk masalah itu. Terus untuk buku horor itu seperti apa? Nah, aku nggak tahu kalau yang dibayangkan Mbak Alia itu selalu harus seperti apa ya, tapi saya sebenarnya itu melihat horor itu sebenarnya cukup luas sih. Kita memang selalu punya tendensi namanya horor itu selalu ada koneksi ke sesuatu yang gaib gitu. Karena orang juga suka bikin pembagi lagi nih, selain horor ada namanya thriller. Kalau thriller apa? Thriller lo nggak berhadapan dengan demit, lo berhadapan dengan orang.
Iya. Pembunuh psikopat atau apapun itu. Iya. Tapi kalau bagi saya sih sense of suspense-nya itu kan, kata-katanya itu kan, bahasa Inggrisnya itu thrilling, sesuatu yang buat kita ketakutan, buat kita ini. Artinya kita baca buku-buku thriller itu pun si tokoh protagonis atau korban atau siapapun itu dia bersembunyi di balik lemari, lalu dia dengar bunyi kaki pembunuh itu di luar kamar. Itu kan juga horor ya, itu menakutkan itu. Saya sih melihatnya begitu, gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin konteks Mbak Alia nggak nyaman barangkali berhadapan dengan buku-buku yang bercerita tentang makhluk-makhluk yang di luar kasat mata nih mungkin ya barangkali setan, jin dan apapun itulah makhluk-makhluk gaib itu barangkali. Mungkin itu ya Mbak Alia. Oke. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, kalau menurut saya punya pandangan yang agak kebalik. Kalau menurut saya justru menulis ini zona nyaman Bapak gitu. Menurut saya. Mungkin Mbak. Menulis ini zona nyaman Bapak gitu. Tapi perkaranya adalah dunia buku itu bukan zona yang aman. Kadang yang nyaman itu tidak selalu aman loh. Betul. Ya, harus menurut saya menulis ingin membuat buku itu memang harus motivasinya itu harus lebih besar pada kecintaan dan ingin berkaryanya dulu sih. Setuju banget itu. Nah, sesudah bonusnya itu. Nah, kemarin itu waktu di diskusi Bapak yang lalu itu, Bapak bilang bahwa ya kedepannya kalau misalnya memang memungkinkan ingin terus berkarya dan Bapak bilang ke saya, Deng, ya pokoknya Bapak pernah mengatakan itulah bahwa Bapak ingin menjadi penulis gitu kan, penulis yang seutuhnya gitu. Bahwa sekarang baru satu buku tapi ini lagi proses lagi dalam pencarian ide dan segala macam, dan kita tahu ya pekerjaan Bapak itu kan dunianya cukup basah nih. Lalu Bapak mau beralih ke dunia yang kering ini nggak takut ini Pak? Nggak takut kering kulitnya? Saya sih mungkin sederhananya begini Mbak, namanya beralih itu bukan sekarang saya ngomong tahun depan tahu-tahu saya udah keluar dari pekerjaan. Saya rasa nggak pernah bisa dilihat seperti itu ya. Tapi bagi saya tentu itu suatu proses. Betapapun bahkan dalam dunia kerja saya ini itu nanti pasti akan ada waktunya di mana kita udah nggak akan mau melakukan hal-hal seperti itu lagi. Pekerjaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, dan itu pasti akan ada masanya. Saya nggak tahu itu akan muncul kapan. Tapi bagi saya sekarang menerbitkan sebuah buku, itu makanya saya tuh senang banget kemarin itu dengan semua Zoom itu apa dan sebagainya. Bagi saya itu bukan soal mencoba menawarkan buku saya, bukan soal itu. Tapi bagi saya itu soal ketemu dengan komunitasnya. Karena selama sekian tahun saya bekerja di bidang pekerjaan saya nggak pernah benar-benar turun di dunia. Saya ini kan bukan ini baru sekarang ini saya bisa menyebut diri saya ada karya kreatif yang memang saya keluarkan, ya kan? Akibatnya saya memang tidak banyak ketemu dengan komunitasnya. Dan saya cukup kaget melihat ada begitu banyak komunitas buku dan sebagainya. Itu yang salah satu menurut saya itu menarik buat saya, itu yang mengasyikan bagi saya. Dan kalau buat saya ya semua ini adalah langkah awal untuk saya kemudian semakin mengestablish diri saya sebagai penulis. Gitu. Karena saya rasa kita sebagai penulis ya yang Mbak Bunga tadi bilang aja. Mungkin kalau ini mulainya di 2010 dulu ya udah seperti mirip kayak Mas Eka lah, saya nyebutnya mirip lah. Mas Eka itu sih ini sekali ya, dia luar biasa. Pencapaian beliau itu luar biasa sekali. Berat ya. Tapi memang ya itu akhirnya kita memang terestablish sebagai seorang penulis gitu. Jadi orang udah tahu ada pembaca-pembacanya, ada ininya. Itu kan bukan sekali geprak kita dapat semua itu kan Mbak, itu kan proses memang. Dan bagi saya ini adalah soal prosesnya sudah dimulai gitu. Dan perjalanannya masih panjang banget nih Pak. Oh masih panjang, makanya kalau yang begini-begini sih saya tidak pernah, saya nggak bisa menyamakan ini seperti target bisnis kantor, nggak bisa begitu gitu loh. Kuartal pertama sekian, kuartal kedua sekian, ya target klien ini nggak bisa deh. Kalau menulis ini sesuatu yang saya nikmati aja, jalani aja, tapi saya yakin saya terus lakukan dengan baik itu akan berkembang gitu. Akan menemukan jalannya sendiri ya. Betul. Saya rasa membuat target untuk hal seperti ini, ya kalau bagi saya nggak tahu bagi kawan-kawan yang lain yang mungkin juga suka menulis dan sebagainya.
Mentarget-target itu cuma bikin stres. Tapi harus committed. Saya mau menulis, udah ada bahan tulisan untuk buku kedua, ya saya committed, itu harus saya betul-betul jalankan. Itu yang penting sebenarnya. Gitu. Betul. Tapi kalau saya mulai targetin tahun depan udah muncul, nah, tahu-tahu udah Juli 2022, ternyata saya masih 5 halaman, shock jiwa saya bisa. Itu biasanya kalau di sini ada Mbak Rini ya. Kebetulan Mbak Rini akan menerbitkan buku terbarunya. Itu biasanya sebagai penerbit yang kita lakukan adalah, Pak udah sampai mana? Pak udah Sumpah, Mbak udah sampai mana? Mbak udah bab berapa? Mbak lagi ngapain? Bunga bisa nggak jangan ganggu gue dulu? Udah berapa gitu. Mungkin kalau Bapak udah starting mulai yang kedua nih, Bapak bisa kontak saya, nanti saya bisa bantu jadi alarm Bapak, Pak. Pak ada bab berapa ya Pak? Udah berapa halaman? Udah Ya, berapa halaman Pak? Pak? Tenang aja. Pokoknya yang penting ya itu kita komit. Tapi memang menurut saya sih Mbak, saya setuju benar dengan Mbak Bunga. Memang dunia kreatif di Indonesia ini itu memang kita tidak pesimis, tapi saya rasa kita juga jangan berangkatnya itu dengan mengharapkan yang terlalu macam-macam. Saya rasa itu pahit sekali kalau kayak begitu, nanti bisa sakit hati sendiri. Tapi kita berangkat dari rasa kecintaan kita aja dulu pada setuju. Bentuk seninya itu dulu lah gitu. Berangkat dari situ. Nanti bonusnya ada aja gitu loh. Benar. Saya setuju banget tuh Pak gitu ya, mengingat royalti penulis kan. Terus nanti ada royalti itu ada pajaknya lagi. Pajaknya bukan kayak pajak karyawan, ya kan? Ya. Dan yang paling berat itu sebenarnya yang selalu saya sedihkan, dan itu yang saya harapkan, mimpi saya bahwa itu akan terus berkembang adalah, sebenarnya kan yang paling menjadi masalah kenapa itu tidak adalah masyarakat pembacanya nih, yang sebenarnya aneh gitu loh. Kita masyarakat yang begitu banyak, tapi masyarakat pembacanya itu kok kayaknya sedikit. Saya nggak tahu apakah sebenarnya sedikit atau mereka malas membaca buku. Iya, karena kita ngomong masyarakat yang membaca buku. Nanti di dalam masyarakat membaca buku ini lalu ada lagi yang memang mau membaca novel, cerita. Iya. Nah, itu udah bagi-bagi lagi. Itu udah storyline lagi itu gitu. Ya, dan membaca tuh di Indonesia masih jadi kebutuhan tersier, Pak. Bukan kebutuhan pokok. Ya, itu sebenarnya menurut saya agak kok bisa seperti itu. Padahal saya nggak tahu ini, cuma kalau saya melihat kayak apa justru di era lalu, udah zaman Balai Pustaka itu masih salah satu penerbit yang sangat ini, itu sepertinya kita tuh kaya sekali dengan penulis-penulis, beragam sekali penulis itu, banyak sekali penulis gitu. Jadi pernah ada satu masa masyarakatnya itu banyak yang membaca, saya rasa. Atau saya mungkin salah atau apa, saya nggak tahu ya, saya nggak mendalami. Saya nggak yakin, saya nggak benar-benar yakin bahwa kita pernah ada di era di mana masyarakat kita itu lebih banyak membaca. Era radio oke ada, era TV udah pasti ada, era Instagram ada banget, era TikTok ada banget gitu kan, nggak tahu nanti ada FS. Apalagi kalau era buku, saya nggak benar-benar yakin kita pernah punya era membaca, era buku secara utuh gitu melihat. Tapi ya udah ya. Artinya sih stay optimis aja sih Mbak. Saya sih tetap berharap bahwa itu akan sampai ke sana. Dan kedua, saya rasa sih kita juga tidak perlu yang lantas jadi ini, karena kenyataannya kita bisa ada ketemu dengan buku-buku seperti Laskar Pelangi yang secara selling point juga bagus gitu. Itu kan menunjukkan masyarakatnya sebenarnya ada loh. Tapi bagaimana nih membujuk mereka untuk mau membuka? Karena memang salah satu ini dengan masyarakat kita tuh saya perhatikan, apalagi saya nggak usah jauh-jauh, itu rata-rata ada teman-teman saya yang kayak begitu. Itu bisa terintimidasi tuh ngelihat buku tuh. 3 setebal ini aja, wih, udah males tuh mulainya. Gue kapan selesainya tuh baca itu? Udah, ogah. Gitu. Salah satunya saya tuh Pak. Oke. Ini Bapak seterusnya akan tetap jadi penulis novel horor atau akan jadi penulis novel misteri, mungkin lebih ke yang detektif gitu atau gimana? Secara nih background Bapak tuh sebenarnya lumayan seksi ya untuk dijadiin naskah menurut saya gitu. Dunia hukum di Indonesia kan lucu ya gitu. Kita negara hukum tapi secara praktik itu nggak jauh sih. Ya cuma begitulah gitu. Mungkin juga akan jadi menarik karena itu dekat dengan Bapak secara psikologis, secara geografis,
ketika Bapak nulisin itu ada pikiran mau nyoba nggak Pak? Oke, saya sih kalau untuk sekarang, saya cuma bisa bilang bahwa saya itu memang sangat suka dengan cerita-cerita horor, science fiction, sama ini sebenarnya ada tuh sempalan istilahnya tuh. Kalau di sana tuh udah disebutnya, ada yang disebut dengan genre weird fiction. Fiksi-fiksi yang agak aneh, artinya ini bukan fiksi, bukan dari cerita-cerita dari dunia real lah. Dia bisa jadi dia mungkin horor, setengah horor, nggak horor juga, tapi itu ya saya itu sih isu apa yang saya suka saat ini ya. Jadi saya kalau ditanya dalam waktu dekat yang saya akan tulis seperti apa, saya lagi ada materi cerita science fiction satu, ada materi cerita horor beberapa gitu. Jadi mungkin yang dalam waktu dekat ini masih seperti itu. Tapi saya nggak menutup diri, orang sih namanya berubah. Bahkan penulis-penulis yang menyebut dirinya penulis horor pun saya lihat kemudian juga menulis jenis-jenis cerita yang berbeda. Karena saya rasa mereka juga nggak seterusnya akan selalu stick pada satu ini ya. Kecuali mereka memang mau mengikat diri mereka. Saya sih sekarang cuma bisa bilang, kalau ditanya gimana Zak? Nah, sejauh ini sih saya masih kepengen nulis horor sama science fiction lah, sama mungkin weird fiction atau apapun itu. Saya entah kenapa kok tidak pernah merasa sampai detik ini punya kemampuan untuk bercerita tentang kehidupan sehari-hari, karena menurut saya itu menulis tentang kehidupan sehari-hari itu tuh lain lagi tuh power of observation-nya tuh, bagaimana menghadirkan drama dan sebagainya di situ itu kan lebih subtle, lebih subtle. Jangan salah, itu membutuhkan kemampuan tersendiri lagi menurut saya. Saya nggak tahu apa saya punya kemampuan itu. Kita lihat aja, tapi sejauh ini saya sih belum terbayang. Terus kedua, kalau bercerita tentang dunia hukum, entah kenapa saya tuh nggak pernah benar-benar tertarik untuk cerita hukum. Ada beberapa hal sih. Satu mungkin karena saya dari Senin sampai Jumat udah ngomongin hukum. Jadi ya udah bosan juga gitu ya. Mungkin terlalu dekat ke dalam ini. Kedua, sebenarnya realita kehidupan hukum kita yang menurut saya itu masih susah untuk kita untuk terbuka dan apa adanya. Ada banyak hal yang rasanya tuh sulit diceritakan begitu aja tanpa kemudian ada orang-orang yang mungkin jadi tersinggung. Iya, benar. Jadi agak tricky. Jadi belum ada penerimaan atau seperti kalau kayak di Amerika. Artinya di Amerika kita bisa bercerita tentang satu law firm yang ternyata dikelola oleh satu kelompok mafia misalnya. Itu mungkin masih mudah ya bercerita seperti itu. Tapi di Indonesia ini mungkin belum sesederhana itulah. Bukannya tidak ada hal yang menarik, ada aja sih hal yang menarik ya. Tapi jadinya kita bersentuhan dengan yang bisa bersentuhan dengan yang enggak gitu loh. Yang kalau kita ceritakan, kemudian mulai ada orang yang tersinggung, datang baper dan sebagainya. Saya cuma sejauh ini kalau ditanya untuk membuat sebuah buku dengan tema hukum supaya bagus nih, pasti akan ada hal yang lucu-lucu yang harus diceritain kalau mau bagus, kalau mau terasa real. Kecuali kita cuma mau bikin kayak ala-ala sinetron di mana semua tuh terlihat rapi dan manis gitu. Nah, saya nggak bisa bikin kayak begitu. Setidaknya saya belum sanggup. Gitu. Baik. Tadi ada yang saya agak-agak menarik tuh adalah Bapak mau rencanain bikin science fiction. Itu genre yang cukup berat Kak untuk di Indonesia kalau boleh jujur. Satu penulisnya belum banyak. Kedua, pembacanya sebenarnya ada, pasarnya ada, dan termasuk loyal. Tapi pembaca science fiction Indonesia itu karena mereka terlalu banyak makan science fiction luar negeri, jadi ekspektasi mereka tinggi sekali gitu. Berarti kenapa kami bicara ini? Karena kami ada salah satu buku kami yang memang genrenya science fiction. Jadi kalau misalnya memang menggambarkan science fiction tuh, wah, PR banget tuh Pak, tuh lebih PR dari horor kalau mau. Betul, itu betul. Sekarang gini sih Mbak, nah ini menarik nih kita ngomong science fiction. Science fiction, saya sendiri nggak pernah, saya menggunakan istilah science fiction karena kebetulan itu yang paling banyak dipakai. Tapi kalau mau jujur nih, apakah yang saya tulis itu memang betul-betul science fiction, as in the real science fiction? Karena kalau di luar sana sendiri, di Amerika gitu ya, science fiction itu sendiri udah dibagi. Ada yang disebut dengan hard science fiction, ada yang satu lagi itu istilahnya apakah soft science fiction atau apa, saya nggak jelas. Tapi kalau hard science fiction, karena kata-katanya itu scientific fiction, fiksi yang memang dibuat berdasarkan perhitungan saintifik ilmiah.
Jadi itu bukannya nggak ada dasar berpikirnya tuh. Nah, mereka yang bisa menulis hard science fiction itu, jadi itu ada dasar detailnya dan sebagainya, dia teknologi yang dia ceritakan itu memang ada basis realnya, itu rata-rata penulisnya itu memang ilmuwan, seperti Arthur C. Clarke misalnya, atau Isaac Asimov, ya itu mereka doktor. Arthur C. Clarke itu ahli telekomunikasi, jadi berpikirnya itu beda. Mungkin kalau mau orang sekarang harus mau ada menulis seperti itu tuh mungkin Michio Kaku, salah satu yang penulis cerpen Amerika science fiction yang bagus juga, ada David Chan kalau nggak salah, dia sarjana fisika, harus yang seperti itu. Nah, lalu ada satu genre yang sering menyerempet science fiction ini yang sebenarnya tidak betul-betul science fiction karena dia tidak didasarkan pada dunia kalkulasi ilmiah yang real, tapi selalu disebut-sebut science fiction karena dia bercerita tentang masa depan, dia lebih ke berandai-andai. Nah, dan ini jenis novelnya ini kemudian dibagi-bagi lagi tuh, ada macam-macam tuh, ada yang disebut dengan distopia, ada yang disebut alternate history, ada macam-macam lah. Tapi satu nama yang bisa saya sebut misalnya Ursula Le Guin, Philip K. Dick, itu saya baca karya-karya mereka. Kita kalau baca karya Philip K. Dick itu nggak ada ilmiahnya, tapi dia bercerita aja tentang dunia di masa depan, dia berandai-andai, kemudian manusia terdiri dari ada manusia yang tingkat telepatinya udah tinggi, ya dari mana itu dasar tingkat telepati itu bisa tinggi, kapan perkembangan otak tuh maju, apa dasarnya, nggak ada, dia emang lagi berkhayal aja, jadi dilihat dari jenis khayalannya gitu. Nah, saya mungkin lebih ke situ karena saya bukan ilmuwan. Gitu. Tapi saya senang berandai-andai dengan sebuah dunia, katakanlah bagaimana kita tiba di sebuah dunia di mana ini kalau jenis imajinasi yang paling umum tidak ada batas negara misalnya. Semua kita sekarang berada di sebuah dunia di masa depan di mana semua hanya berada di bawah satu pemerintahan misalnya. Nah, bermisal-misalnya itu ya seperti itu, atau yang paling umum itu kayak dunia distopia. Saya baru membaca ada satu penulis Swedia, dia buku yang dia tulis itu jadi cerita tentang ketika manusia bumi itu dia melompat ke sebuah dunia yang baru, lalu di dunia ini terbentuk dari bahasa. Jadi realitanya itu muncul sesuai dengan bahasa yang kita sampaikan, dengan kata-kata yang kita sampaikan. Itu sebabnya untuk mempertahankan realita mereka itu selalu rajin melakukan apa yang disebut, kalau dalam terjemahannya saya nggak tahu istilah Swedianya apa, itu marking day, hari yang untuk memark benda-benda itu dia sebut lagi, komputer, meja, kursi, karena kalau tidak disebutkan dia akan hilang, harus disebutkan kamu bangku, dan tradisi itu diadakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk menjaga realitas sesuai dengan yang mereka mau. Nah, ini ketebak nih. Kemudian ada cerita orang-orang yang ingin menggunakan bahasa yang berbeda, menciptakan sebuah dunia yang berbeda. Ingin merubah dunia itu dengan bahasa. Nah, ini jenis kayak begini apa tuh? Science fiction kah? Fantasi kah? Tadi Mbak Mendi ada chat. Speculative fiction. Nah, itu juga. Nah, makanya istilahnya udah macam-macam sebenarnya. Mungkin kalau yang tadi Mbak Bunga sebut salah satu novel MCL itu bukunya Mbak Sire barangkali kan? Iya, betul. Ya, dia agak-agak distopia gitu sih. Betul, saya rasa itu sebenarnya memang nggak tepat disebut science fiction, tapi memang orang selalu ada kecenderungan membawa ke situ. Iya, gitu. Betul. Ya karena kalau saya daftar di ebook juga genrenya nemunya itu sih. Ya karena cuma disederhanakan ke situ, sementara perkembangan genre itu sendiri berkembang tuh. Ada yang seperti dibilang Mandy tadi, ada speculative fiction, ada dystopian itu seperti George Orwell 1984. Dunia distopia kan, di masa depan di mana the big brother mengawasi semua. Ada lagi tuh jenisnya. Lalu ada lagi tahu tuh yang apa itu masih masuk speculative fiction juga barangkali, yang sekarang kalau kita membuat cerita seolah-olah kemerdekaan tidak pernah terjadi, Belanda berkuasa. Nah, itu saya pernah lihat itu ya, seperti Philip K. Dick, tiba-tiba Jerman menang perang. Nuklir meledak bukan di Hiroshima Nagasaki. Nah, ini kan lagi tuh. Gitu. Iya. Oke, ini selanjutnya ada dari Mas Alvin nih. Ini tadi sempat kita singgung-singgung juga nih. Mungkin nggak novel Bino itu jadi universe sequel? Oke. Saya secara tidak sadar mungkin itu bisa terjadi. Artinya gini, saya tidak pernah, saya selalu agak
orang lagi pada hype sekali dengan gaya Marvel yang datang dengan sebuah universe di mana di setiap ending film, yuk kita tungguin ada karakter yang kita tahu nih. Nah, itu saya nggak pernah big dengan yang kayak begitu. Tapi in reality yang itu tadi, Tanah di Juru itu. Saya ada banyak sekali cerita di kepala saya yang kemudian memang akan mungkin bertautan dengan Tanah di Juru, karena Tanah di Juru ini kan memang seperti sumber segala teror nih yang bisa muncul dari situ. Ya mungkin saya akan kembali ke Tanah di Juru kalau itu bisa disebut konteks semacam universe-nya tersendiri ya, kalau mau disebut. Benar. Bapak harus jelasin Tanah di Jurunya itu sih. Dia mungkin akan awal. Nah, saya juga nih yang cerita, jadi nih sekarang ini terus terang untuk novel saya menyebutnya proyek tulisan saya yang berikutnya nih. Ini saya masih agak kayak torn, ada 3 opsi yang saya lagi pilih nih. Jadi belum benar-benar jalan, masih milih opsi ceritanya. Saya mau ngerjain yang mana sebenarnya. Tapi di salah satu opsi yang saya mau kerjakan ini, cerita itu kemudian belum apa-apa, saya udah terbayang ada kelanjutannya. Nah, saya nggak tahu apakah itu sebuah universe tersendiri jatuhnya nanti atau enggak. Tapi pokoknya di bagian pertama saya akan bercerita tentang karakter A. Lalu setelah ini selesai, ada lagi cerita yang terkait dengan itu lagi, dengan karakter ini lagi. Gitu, mirip seperti kayak buku serial vampire-nya Anne Rice. Ada Interview with the Vampire, ada Lestat, karakter Lestat itu kemudian muncul di sebuah cerita yang lain lagi. Seperti itu. Jadi belum apa-apa nih dari satu opsi ini saya udah kebayang ada cerita lain lagi nih nanti. Kalau ini udah selesai. Gitu. Nah, itu apakah saya menyengajakan membuat sebuah universe atau enggak, saya nggak tahu. Seenggaknya yang waktu saya buat Bino ini saya tidak sedang sengaja membuat sebuah universe, tapi memang Tanah di Juru itu saya setuju itu suatu materi yang ripe sekali ya, ada banyak yang bisa diceritakan. Nah, mungkin nanti akan muncul cerita-cerita lain dari situ. Gitu. Mungkin, amin. Ditulis dulu. Tulis dulu. Seenggaknya kali ini durasinya jangan sampai 10 tahun juga ya Pak ya. Iya, amin. Saya berpikir 2-3 tahun. Tidak memberikan target tertentu nggak masalah sih. Cuman ya tetap harus ada batasannya. Setuju. Biar tidak terlalu jauh. Saya setuju. Maksudnya kita tidak mentarget juga bukan lantas kita kayak lain-lain putus lah. Itu bahaya. Mungkin nggak akan jadi apa-apa. Siap. Ditunggu nih kalau kayak gitu. Kedepannya ditunggu seperti apa, kita lihat kita lihat karya-karya selanjutnya. Kalau sekarang debut mungkin selanjutnya kita lihat karya-karya selanjutnya dari Pak Zaki ya. Baik kalau begitu, wah tidak terasa sudah 1,5 jam lebih teman-teman. Terima kasih sudah hadir bersama kami di malam ini dan sudah bergabung. Terima kasih sekali karena ini memang acara yang dikhususkan untuk membahas novel Bino. Jadi apakah Bino itu setan atau bukan? Gimana Pak Zaki? Closing statement-nya. Closing statement. Saya harus bertanya balik dulu, di mata teman-teman semua setan itu apa? Tapi kalau kita akan mengatakan manusia yang sudah habis dikonsumsi oleh nafsunya sendiri, sehingga dia tidak menjadi manusia, karena bagi saya manusia itu adalah 2, dia adalah nafsunya dan kesadaran dirinya. Dan ketika sebagian dari dirinya itu udah hilang, itu kita bisa sebut setan. Saya rasa dia setan kalau begitu. Kita sepakat dengan konteks itu. Tapi kalau setan itu cuma soal jin ifrit ataupun makhluk-makhluk gaib yang melayang terbang dan kemana-mana, Bino bukan itu. Bino cuma manusia yang terjebak dengan kemauannya sendiri. Itu kalau saya melihatnya. Sebelum closing, Mbak, boleh nggak saya gantian balik mau bertanya sedikit ke salah satu peserta nih? Boleh Pak. Mohon 10 menit, 15 menit. Karena dari kemarin saya mendapat pertanyaan bagaimana saya bisa mempertahankan karakter-karakter yang katanya itu begitu banyak. Tapi di sini saya ada penulis yang saya baru baca bukunya ini udah sampai 3/4, menarik sekali. Yang menurut saya karakternya itu lebih banyak, lebih rame, lebih kompleks. Nah, saya gantian mau dengar pendapat dia nih, Mbak Rini, dengan novel Sirinya. Oh, saya pikir siapa? Ya enggak, Mbak Rini ditembak. Mohon maaf nih, sekalian nih, mumpung ada Mbak Rini, saya mau dengar kalau dari Mbak Rini boleh sharing sedikit. Ini sedikit melenceng ya, tapi gantian saya yang curious karena karakter di Siri itu menurut saya itu sangat lebih beragam itu. Iya memang. Itu kayak apa itu Mbak? Itu kan seperti saga satu keluarga sendiri. Belumlah kita kemudian cerita dengan
yang di pinggir-pinggirnya ini tentang tokoh yang bekerja di KPK dan sebagainya. Wah, ini lumayan nih kalau boleh pengalaman juga kalau satu saat saya mau menulis dengan karakter yang sekaya seperti yang Mbak Rini bikin di siri ini, boleh nih udah ada tips and tricks nih. Itu orang-orang kenapa menganggap bahwa karakter Bapak itu sangat banyak karena Bapak punya rentan waktu yang kompleks. Kalau Mbak Rini tuh yang kompleks itu hubungan antar karakternya. Kalau Bapak tuh bagaimana ada orang yang sama di tempat siapa tuh si Bino di era kehidupannya Bino dan di era kehidupannya Agi lalu bertemu gitu. Itu yang bikin orang, ini orang gimana ya nyusunin umurnya gitu mungkin ya. Tapi kalau itu ya mungkin ya. Tapi ya, saya rasa kalau Mbak Rini kalau Mbak Rini memang agak-agak PR nih gitu karena dia tidak ngasih kita kisi-kisi di antar bab. Ini siapa yang ngomong? Ini karakter siapa? Tapi di ujung tetap ketemu. Tapi nggak apa-apa kan Mbak Rini, bolehlah sedikit-sedikit curi waktu dikit, gantian dong sama tips and tricksnya nggak? Siapa tahu saya bisain. Mana nih Mbak Rini, buka video dong Mbak Rini, buka video. Saya benar membaca siri itu, wow itu betul-betul dan salut saya. Nah itu saya malah lebih curious, cara Mbak Rini itu gimana gitu. Kok jadi gue yang ditembak? Iya nggak apa-apa. Gantian ya Mbak. Gimana sih? Aduh, kayaknya kita sama deh Pak Zaki. Saya juga nggak punya mapping kayak gitu. Saya baru tahu soal mapping itu baru sekarang pas denger cerita-cerita gitu, nggak ada. Sama seperti Bapak sih prosesnya juga. Saya nulis aja gitu. Cuman ide utamanya adalah satu keluarga gitu yang trauma dengan satu peristiwa dalam keluarga yang kemudian akhirnya terbawa sampai ke anak-anaknya. Kelihatan banyak ya karena menurut saya pengen semua yang terlibat itu punya ruang untuk membicarakan lukanya masing-masing. Exactly. Itu aja sih. Jadi itu aja intinya. Memang akhirnya yang merepotkan di akhir penulisan itu yaitu menghubungkan semuanya. Itu betul-betul PR waktu itu. Bunga juga ikut prosesnya kan. Tapi intinya saya belum baca Bino ya Pak ya karena saya lagi nunggu buku fisiknya. Titip teman untuk sampai di sini lumayan lama gitu. Tapi kalau saya sih sebetulnya inti siri itu kan sebetulnya sederhana ya. Ada orang seorang bapak, seorang kepala keluarga meninggal dan kemudian anak-anaknya tidak ada yang datang. Nah, itu kenapa? Nah, itu sebetulnya sesimpel itu. Kenapa gitu? Kenapa mereka tidak ada yang datang padahal ini seorang kepala keluarga yang sangat dihormati gitu di keluarga itu. Nah, itu dari situlah mulai siri itu berawal. Dan itu grow aja tuh Mbak, satu-satu. Iya, grow aja begitu, grow aja gitu. Jadi tiap karakter itu saya tulis sendiri-sendiri gitu, tapi selalu memikirkan sambil memikirkan hubungannya dengan keluarga utama. Gitu. Nah, setelah itu baru kemudian digabungkan bahwa ini hubungannya dengan ini seperti apa, hubungannya dengan ini seperti apa. Saya nggak punya map sama sekali, maksudnya tidak punya peta sama sekali awal-awalnya juga. Saya cuma menulis sesuai jalan logika pikiran saya gitu, cerita yang ingin saya sampaikan. Gitu. Okay. Mungkin seperti itu sih nggak ada ini. Walaupun saya juga kaget akhirnya jadi begitu ya. Saya juga nggak tahu bagaimana sampai harus diingat-ingat lagi bagaimana apa yang terjadi pas penulisan itu gitu. Artinya itu jalan aja gitu ya Mbak ya, tiba-tiba semua perubahan ininya ya. Ya tapi ya, Mbak, itu waktu saya baca ini practically kita tidak pernah bisa pinpoint satu karakter utama dan mungkin memang itu yang Mbak Rini mau coba lakukan. Semua itu punya room-nya semua dan itu sekian banyak karakter, Mbak. Betul. Saya sih tokoh utamanya ya keluarga itu gitu loh. Betul, keluarga itu as a family. Keluarga itu dan anggota yang terlibat di dalamnya. Jadi kenapa sejak awal saya selalu bilang bahwa setiap anggota keluarga ini akan punya ruang yang sama besar. Misalnya satu karakter 10 halaman, yang lain juga harus 10 halaman. Contohnya gitu, misalnya seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih menonjol dari yang lain. Pokoknya intinya adalah satu keluarga ini yang tokoh utama. Gitu, Pak.
Makasih Mbak. Maaf ya, colong-colong waktu sedikit Mbak. Soalnya kan waktu Mbak dulu saya belum sempat ngikutin MCL Mbak, jadi nggak sempat datang acara Mbak. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya, saya terima kasih Pak Zaki juga, menarik sekali ininya diskusinya. Saya jadi semoga cepat sampai Bino di sini. Amin Mbak. Mudah-mudahan Mbak juga bisa enjoy ya Mbak. Jauh ya soalnya Mbak Rini ngirimnya ya kita ya. Baik, kalau seperti itu. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya udah ada janji ke beberapa teman-teman bahwa saya akan membagikan buku gratis bagi para pendaftar pertama yang dengan catatan mereka mengikuti acara sampai akhir. Nah ini mungkin bisa, ya dong, nggak merugi. Penerbitnya nggak merugi. Mungkin Mbak Nia bisa minta tolong dibantu ya. Ini aku sebutkan karena aku nggak ini kesulitan nyatetnya. Pertama itu ada Mas Alvin, ada Ines, ada Benedikta, Sakinah, Ashifa, lalu ada Ina, ada Atik, Cici, Ike. Itu ada berapa ini ya? Yang tadi saya sebut. Main sebut aja nih, saya nggak ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba, berarti kurang 1 nih. Saya cari. Lalu, saya mau kasih hadiah juga untuk para penanya kita. Pertama untuk Mbak Aila. Alia. Kok Aila? Alia, ya, Mbak Alia. Dan Mbak Mendi karena tadi sudah mau ditembak ya. Jadi boleh minta alamatnya, nanti kita kasih hadiah. Teman-teman semua yang disebutkan namanya, tolong mengirimkan data diri kalian melalui Instagram via DM ke @mclpublisher ya, untuk diproses hadiahnya lebih lanjut. Lalu sebelum menutup acara ini, seperti tadi kita sudah membahas bahwa Bino ini adalah buku horor, tapi bukan buku horor biasa. Bukan, isinya itu bukan sembarang setan ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat setan dalam wujud yang lain dan dalam perwujudan yang lain, wajib banget baca Bino, karena buku ini, walaupun ini buku misteri, Pak Zaki tetap menyajikannya dengan gaya sastra yang sangat efisien menurut saya. Tidak berlebihan, tapi juga nggak kurang. Benar-benar pas. Penggambarannya tidak berlebihan, tapi juga tetap bisa kita bisa memvisualisasikan seperti apa tanah di juru itu. Makanya di salah satu kontennya MCL itu ada yang menggambarkan ini tanah de juru versi si Bino, tanah de juru versi orang normal kayak gitu. Karena kalian akan benar-benar bisa ngerasain itu gitu saat membaca buku ini gitu. Dan tadi ada yang nanya ini akan ada recordnya atau enggak. Tenang, ini akan diupload di YouTube channel MCL Publisher yang belum dibuat. Maksudnya akan setelah saya buat ini. Nggak keburu ya Mbak ya? Sibuk banget ya? Nggak. Saya kepikiran buat, saya record aja, saya upload aja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mbak, kalau dari saya sih udah jelas, saya sih nggak masalah kalau saya. Sekali mendayung, itu judulnya Sekali Mendayung. Lalu back again ke Bino ya. Penggambarannya ini sangat pas menurut kami tim redaksi, makanya kenapa kami menerbitkan buku ini. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis teman-teman, sangat handy. Udah kayak sales. Sangat handy dengan cover yang sangat menarik dan isinya juga sangat menarik gitu. Ini bikin bulu kuduk merinding ya, dan tidak disarankan dibaca di kamar yang gelap dan di malam hari, apalagi malam Jumat ya teman-teman, dihindari aja. Takutnya nanti ada yang mengganggu gitu, takutnya ada bino-bino lain yang masuk dan ingin mencuri jiwa-jiwa kalian gitu. Oke Pak Zaki, terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti sama-sama kita bisa nemuin, karena lagi PPKM juga ya, dan beberapa festival buku juga banyak yang dipospon. Semoga nanti kalau ada acara-acara kesempatan-kesempatan lain, kita sebagai penerbit juga pasti akan tetap terus ngedorong semua penulis kita untuk dapat panggung, karena kita semua sama, penulisnya baru, penerbitnya juga baru. Jadi semoga MCL bisa bersinergi dengan setiap penulis-penulis yang kita punya dan yang kita harapkan. Karena
kalau MCL sendiri itu nargetin penulis-penulis yang besar, enggak, mereka udah punya kontrak mati sama penerbit-penerbit besar itu, bukan. Lalu cita-cita kami adalah mendatangkan penulis-penulis baru yang memang lahir dari MCL. Kalau setelahnya mereka sukses dan ingin berpindah haluan ke rumah yang lain, ya nggak masalah. Yang penting kan awalnya di kita. Betul. Seperti itu. Itu adalah cita-cita bos. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Terima kasih sudah menyediakan waktunya, menyediakan malamnya. Semoga kalian semua bisa tidur dengan baik dan tidak memimpikan Dino. Kalau penasaran jangan lupa beli Dino ya. Ada di e-commerce di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, bisa DM juga, bisa WhatsApp kita juga. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih semua. Thank you Malam semuanya. ya. Ini aku bisa minta alamat Mbak Mendy ke Pak Zaki kali ya. Aku udah DM kok. Oh, masih ada. Oke, baik Mbak. Makasih ya. Ini Oke Mbak, ini tinggal aku DM aja ya, Pak, ya? udah, artinya udah ya. Aku pamit. Thank you semuanya ya. ya, terima kasih Pak. Thank you. Ya, iya DM aja yang lain ya. Yang tadi namanya disebutkan nih saya sebutkan lagi ya. Siapa nih? Alvin, Ines, Benedikta, Sakina, Ashifa, Atik, Ina, Ike, Cici, Alia. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Bisa di follow Instagram MCL, kami di sana lagi banyak bagi-bagi giveaway buku gratis tentunya.